Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang ini kita bisa melaksanakan pembelajaran atau KBM dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Firna dipandu doanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, ke proses berikutnya, maka baiknya saya absen dulu kehadiran kalian semuanya. Yang pertama kemarin banyak yang tidak masuk karena ada prokades ya. Hari ini dari Afidatus Eka Zulfa hadir, Ainina, Airin, Alika Dewi, Amalia, Anadwi, Ali, Aulia Eka, Aurel, Satya Fitri, Dwi Arini, Dwi Lelatul, Farida, Fauzia, Fitna, Rizka, Kita, Estina, Hilda, Ima, Imelda, Ineke, Kesya, Elatul, Latifa, Riogani, Elani, Nabila, Nabila Salwa, Nadia Salsa, Naila Julian, Naila Julian Izin. Mana?
ada Orang tua yang meninggal. Puji Ayu, Rahmania, Sabilana, Sarina, Sania. Dan semuanya dari 36 siswa yang izin hanya nilai izin 1. Total semuanya 35. Baik, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Mbak Arin di sebelahnya Hestina. Menurut Mbak Arin, bagaimana cara melestarikan budaya yang beraneka ragam tadi agar mampu bersaing atau bertahan dalam globalisasi saat ini? Di era globalisasi ini pastinya kan banyak budaya luar yang masuk di dalam budaya kita. Jadi kita harus pintar-pintar menyaring budaya luar agar budaya kita tidak luntur. Dan kita juga harus menanamkan rasa cinta dan sayang kepada budaya kita sendiri seperti mempelajarinya di kehidupan sehari-hari. Oke. Ini nanti yang presentasi ataupun yang berbicara pakai ini ya biar terdengar ke zoom-nya sana. Oke, baik. Dari kelompok 1, 2, 3 yang kemarin tugasnya membuat mading manual. Sudah selesai semua apa belum? Sudah. Tepat waktu ya, enggak pakai lama, enggak pakai kolom, satu kali pertemuan sudah. Dari kelompok 4, 5, 6 mading digitalnya sudah selesai apa belum? Sudah. Siap dipresentasikan? Siap. Nanti alurnya seperti ini ya, dari masing-masing kelompok ini kan ada 6. Satu kelompok durasinya atau waktunya mempresentasikan 10 menit saja. Cukup ya, 10 menit dengan batasan 3 pertanyaan ataupun 3 pendapat, masukan, evaluasi masukan tentang kelompok yang tampil atau materi yang disampaikan. Presentasinya urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa acak apa yang berani maju duluan? Acak. Dari manual ke digital gitu ya. Oke, biar nggak bosan. Dari kelompok 1 ke kelompok 4, kelompok 2 ke kelompok 5, kelompok 3 ke kelompok 6. Oke, silakan kelompoknya Firna. Presentasi dua di bawah hasil kerjanya ditunjukkan ke teman-teman. Ya, silakan di depan sini. Ya. Nanti gambar sama Win, klik pohon dekat nur arek, sing dek aja. Banyak yang jawab nanti pakai ini ya. Oke. Diperkenalkan siapa nanti pimpinan sini. Ilustrator, layouter, sama pemanajemennya. Sampaikan dakwah. Kali ini mencerminkan tentang keagamaan, sopan santun, pendidikan, kekompakan, kepahlawanan dan kebersamaan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompok lain boleh bertanya, boleh menanggapi, maksimal 3, waktu durasinya 10 menit saja. Dari kelompok berapa Mbak? Silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rohmania Absari 23 dari kelompok 4 ingin bertanya. Digunakan untuk apa? Tari kancet retro. Terima kasih. Sudah jelas pertanyaannya, Sudah? Sudah. Digunakan untuk apa? Tari
Tari Kencak Ledo. Terima kasih atas pertanyaannya untuk temannya. Upacara tari Kencak Ledo biasanya digunakan sebagai upacara penyambutan tamu agung atau sebagai perayaan lahirnya bayi kepala suku. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Isabel Amelia. Saya absen 9. Saya akan bertanya Kelompok berapa, Amra? dari kelompok 6. Apa makna tari pendek? Diibaratkan sebagai bentuk gunung. Dalam perkembangannya penyebutan joglo berubah menjadi joglo. Rumah joglo ini menggunakan kayu jati. Kayu jati kan terkenal sangat mahal ya. Jadinya rumah adat joglo ini dulunya hanya dihuni oleh kaum bangsawan saja. Selanjutnya, Rumah adat Bolon. Rumah Bolon adalah bentuk rumah tradisional masyarakat Batak Toba yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Rumah Bolon memiliki bentuk persegi empat dan mempunyai fungsi seperti rumah panggung. Rumah Bolon menggunakan pagar yang terletak di tengah-tengah rumah. Rumah berbentuk persegi empat ini ditopang oleh tiang penyangga yang menopang yaitu di rumah termasuk juga lantai dari rumah Bolon. Rumah Bolon memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakangnya berbentuk seperti pelanan pernikahan. konstruksi dari rumah bolon ini adalah rumah yang berbentuk panggung, persegi panjang, dan atapnya yang tinggi. Itu melambangkan kerbau yang sedang berdiri, di mana kerbau itu adalah hewan ternak yang sangat dihormati dan juga menjadi komoditas utama masyarakat Batak Toba. Selanjutnya, Rumah adat Onai. Rumah adat Onai atau rumah Onai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan dan Papua Tengah khususnya suku Dhani. Onai merupakan rumah mungil yang memiliki bentuk seperti jamur. Dasarnya berbentuk lingkaran, pintu kecil dan tinggi dilengkapi jendela serta atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami. Dengan bentuk atap kerucut yang menutupi hingga bawah ini bertujuan untuk melindungi seluruh permukaan dinding agar tidak terkena air hujan. Selain itu, agar orang-orang di dalamnya tidak terjebak. rumah adat Honai ini biasanya dihuni oleh kaum laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu disebut rumah adat FBI. Absen 18. Oke, di era modern digital ini banyak generasi muda yang tidak tahu dan bahkan belum mengenal apa itu lagu daerah. Mungkin dari teman-teman di sini banyak ya yang suka lagu barat. Mungkin sedikit ya yang tahu lagu daerah. Oke, di sini kelompok kami akan mengenalkan ke kalian sedikit lagu daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu lagu Abuse. Lagu Abuse ini berasal dari Papua. Lagu Abuse ini memiliki arti nenek atau kakek. Selanjutnya lagu Rek Ayo Rek. Lagu Rek Ayo Rek diciptakan oleh Sundara Sukoyo dan dipopulerkan oleh Didi Kempot. Lagu Rek Ayo Rek populer di Surabaya dan Jawa Timur. Selanjutnya lagu Sajojo. Sajojo adalah salah satu lagu daerah Papua yang populer hingga ke wilayah barat Indonesia. Lagu ini juga memiliki tarian khas yakni tarian Sajojo.
Lagu ini menceritakan tentang seorang gadis yang berparas cantik jelita. Gadis ini sangat disayangi oleh kedua orang tuanya karena kecantikannya. Gadis ini akhirnya menjadi seorang kembang desa yang ingin dipinang kaum pria. Selanjutnya lagu Madendek. Selanjutnya adalah lagu Madendek Magambiri. Lagu Madendek Magambiri ini merupakan lagu daerah yang berasal dari Sumatera Utara yang bercerita Materi saya Fauzia Paramita Jana sebagai operator dan pemateri. Saya Ivan Gatotnya Setiarasti sebagai pemateri. Saya Milena Duskia sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita bahas, yaitu yang pertama tentang celurit Madura. Silakan Bu. Celurit merupakan salah satu senjata tradisional yang sangat melekat dengan budaya dan tradisi masyarakat Madura. Bentuk celurit yang mirip tanda tanya bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tampil. Pada penafsiran lain, celurit dikaitkan dengan tulang rusuk manusia yang berkurang pada laki-laki. Sebab celurit bentuknya bengkok seperti tulang rusuk. Celurit juga disebut sebagai simbol kejantanan laki-laki. Maka dari itu, celurit seorang dijadikan pengganti tulang rusuk yang hilang itu dengan diselipkan di pinggang bagian kiri. Baik, selanjutnya yaitu tentang belati dari tulang kaswari yang akan disampaikan oleh Mas Dika. Belati dari tulang kaswari. Belati dari tulang kaswari bentuknya tidak terlalu panjang, namun ketajamannya dapat membuat musuh ketakutan. Bila senjata tradisional umumnya terbuat dari logam, maka belati khas Papua ini menggunakan tulang bulu kaswari. Dan sebagainya. Gimana Mbak Gita, jelas? Jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Semuanya sudah paham? Sudah paham dengan jawaban kelompok fungsi celurit, kemudian perbedaan fungsi senjata daerah zaman dulu dan zaman sekarang. Apa tadi jawabannya? Kalau dulu dipakai untuk membela diri. Kalau sekarang? Kelengkapan pakaian adat. Sudah ada yang tahu atau yang pegang secara nyata celurit itu seperti apa? Celurit beneran apa? Celurit-celuritan yang kalian pegang ini? Oke. Punya bapak di rumah, tapi jangan dipakai main-main ya. Iya. Silakan, boleh ditutup dari kelompok. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika dari Putri, absen 4 sebagai pemateri 1. Saya Puja Nurafia sebagai pemateri 2. Saya Giska Kayumagianti sebagai pemateri 3. Saya Leo Gading Maitsala dari sebagai pemateri 4. Saya Ivan Amelia absen 20 sebagai pemateri 5. Di sini ada gambar 5 alat musik daerah. Yang pertama ada angklung. Angklung, alat musik tradisional pertama ini berasal dari Jawa Barat. Alat ini termasuk salah satu alat musik yang sudah mendunia. Cara memainkan alat musik ini juga mudah, cukup digoyangkan menggunakan tangan saja, dan angklung akan mengeluarkan bunyi merdu. Alat musik ini terbuat dari bambu. Kendang atau gendong. Alat musik tradisional ini berasal dari Jawa Tengah. Cara memainkan alat musik ini juga mudah, cukup dipukul saja. Kendang juga berfungsi untuk
untuk mengatur irama dalam musik gamelan. Grafis. Ada yang masih ditanyakan? Apakah sudah jelas presentasinya dari kelompok 3? Jelas. Ya, silakan moderator bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir, kelompok 6, membahas tentang apa ini, Mbak? Makanan khas daerah. Siap-siap membahas makanan khas apa? Teman-temannya tidak lapor dengan melihat daerah. Yang jadi operator siapa di kelompok 6? Oh my god. Ini ya. Payulan dan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat dan berwarna dan berisi apa yang dinikmat. Kamu bisa memperoleh dengan kacang buah kuning. Selain itu papeda juga sering berolah menjadi papeda kuning atau sering juga sirup. Makanan yang satu ini cukup dikenal oleh sejumlah masyarakat karena rasanya yang pedas, asin, dan gurih. Baik, terima kasih. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, Melani. Silakan bertanya dari kelompok berapa? Kelompok 1 ini mic-nya biar terdengar jelas. Perkenalkan, nama saya Melani Dwi Nur Atletita, absen 27 dari kelompok 1. Apa yang menjadikan makanan khas daerah dapat menjadi daya tarik wisatawan? Terima kasih. Apakah makanan khas? Mana tadi pertanyaannya? Apakah makanan khas daerah dapat dijadikan daya tarik wisatawan? Oke, silakan dijawab kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Melani. Yang keras suaranya? Makanan khas daerah dapat menjadi daya tarik wisatawan. Setiap makanan khas atau tradisional pasti menyimpan cerita dan sejarah di baliknya. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati beragam wisata kuliner saat traveling. Wisatawan jadi mengetahui cerita atau sejarah dari makanan tersebut. Sudah jelas kelompok 1 dan yang lain? Sudah. Selanjutnya dari kelompok 5. Yang keras, Mbak. Sebutkan nama. Nama saya Bilala Turiskia dari kelompok 5. Pertanyaan saya, mengapa makanan khas di tiap daerah berbeda-beda? Mengapa makanan khas berbeda-beda dari masing-masing daerah? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang keras, Mbak. Mengapa makanan khas di setiap daerah kondisi geografi yang berbeda-beda setiap daerah menyebabkan hasil bumi juga berbeda. Kedengeran nggak suaranya Farida? Salah sebut ini antara Imelda sama Farida. Kembarnya. Namanya juga ada. Apa perlu diulang? Jawaban dari Farida
ada tadi? Kondisi geografi yang berbeda-beda setiap daerah menyebabkan hasil bumi juga. Yang lain silakan berdiri ikut bernyanyi santai saja. Relax. Yuk. Berdiri semuanya. Ada ke depan boleh tetap di mejanya masing-masing. Sama semuanya menyanyi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Biasa dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sapinya menampilkan yang maksimal semuanya dari audiennya juga pertanyaannya sesuai dengan yang saya harapkan. Masing-masing kelompok ada 3 pertanyaan. Baik, sebelum pelajaran ini saya tutup, ada baiknya kita lakukan evaluasi ataupun refleksi hal-hal apa saja plus dan minusnya selama KBM ini tadi. Perwakilan dari Selina dari kelompok 1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kelebihannya apa? Silakan diceritakan, Mbak Selina, Mita, dan Nabila. Beri tepuk tangan. Coba ditarik kesimpulan dari pertemuan 1 yang kemarin dan pertemuan yang kedua. Mbak Lia, apa kesimpulannya yang bisa disampaikan? Dari pembelajaran kita kali ini, kita menjadi lebih tahu budaya yang ada di Indonesia, mulai dari tarian daerah, senjata tradisional, makanan, dan juga rumah adat, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Kita jadi lebih tahu apa saja yang belum kita ketahui, seperti senjata yang terbuat dari burung kasuari tadi. Jadi kita lebih tahu apa saja yang ada di Indonesia yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Salah satunya tentang apa tadi? Senjata tradisional yang ternyata bahannya dari tulang burung kasuari dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Mbak Lia sudah memberikan kesimpulan. Tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kalian bisa kembali ke kelas melanjutkan KBM jam ke 9 dan ke 10. Hari ini kalian sangat luar biasa, sudah 90 menit ya proses lebih baik lagi. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini manfaat dan barokah ke Anda. Silakan pimpin ketua kelasnya doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu